Salam hangat dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget tapi sering nggak kita sadari. Gimana pilihan kata kita, seringnya tanpa sadar loh, itu bisa jadi semacam peta. Peta yang mengungkap motivasi kita yang tersembunyi, cara kita memproses info, bahkan gaya kita ambil keputusan. Betul sekali. Kita bakal telusuri ini pakai buku Words That Change Minds dari Shelley Rose Charvet. Sumber kita ya intisari dari buku itu, yang ngenalin kita sama alat namanya Language and Behavior Profile, atau LAB Profile ya. Iya, LAB profile. Misi kita kali ini ya ngasih Anda pemahaman praktis lah soal pola-pola ini, biar Anda bisa lebih ngebaca diri sendiri dan orang lain. Ujung-ujungnya biar komunikasi lebih nyambung, lebih efektif gitu di situasi apa aja. Penting banget itu. Ada satu prinsip kunci nih. Kalau mau ngajak orang lain, jemput mereka di halte mereka sekarang. Jangan ngarep mereka udah di tujuan kita. Persis, itu inti pengaruh. Ini kunci pengaruh dan kita bakal coba kupas pelan-pelan. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya LAB profile ini? Jadi intinya ya, LAB profile itu fokusnya bukan ke apa yang orang omongin, tapi lebih ke gimana cara ngomongnya. Kita dengerin struktur kalimatnya, pilihan kata-kata spesifiknya, metafora yang dipakai. Nah, dari situ kita bisa identifikasi pola bahasa dan perilaku language and behavior patterns ya, yang biasanya cukup konsisten lah dalam konteks tertentu. Oh, jadi kayak sidik jari linguistik gitu ya? Tapi bukan buat ngasih cap permanen ke orang kan? Nah, itu dia. Penting banget nih ditekankan. Ini bukan tes kepribadian yang unci orang dalam kotak. Pola ini cair banget, sangat tergantung sama konteks. Cara Anda termotivasi pas kerja misalnya, bisa beda banget sama pas lagi ngerencanain liburan bareng keluarga. Fleksibel ya berarti? Justru itu kekuatannya. Dan akarnya ini dari Neuro Linguistic Programming, NLP. Studi soal komunikasi efektif. Jadi kita ngomongin cara memahami mesin di balik interaksi yang sukses gitu. Menarik, menarik. Oke, kalau gitu mari kita masuk ke pola pertama yang paling dasar nih. Coba deh Anda pikirin, dalam banyak situasi, apa sih yang lebih kuat dorong Anda? Ngejar sesuatu yang positif di depan sana? Atau justru ngehindarin sesuatu yang negatif di belakang? Iya. Ini yang disebut pola arah. Toward menuju, lawan away from menjauh. Gimana tuh? Ini salah satu dikotomi motivasi paling dasar ya. Orang yang polanya dominan toward atau menuju, fokusnya ya ke tujuan, target, pencapaian. Apa yang mau diraih, didapetin, diwujudkan. Gitu. Motivasi mereka tuh nyala kalau ngebayangin hasil positifnya. Anda bakal sering dengar kata kayak dapat, capai, punya, hasil, solusi. Kayak ngelihat puncak gunung terus semangat gitu ya buat nyampe sana, tapi ada sisi lainnya nggak? Ya, pasti ada. Karena fokusnya ke tujuan itu tadi, kadang mereka bisa jadi kurang awas sama potensi masalah, rintangan, atau hal-hal yang bisa bikin gagal di tengah jalan. Mungkin sedikit optimisme buta kali ya. Bisa jadi. Terus yang sebaliknya gimana? Yang away from? Nah, kebalikannya. Orang dengan pola away from atau menjauh, radar mereka tuh peka banget sama masalah, ancaman, risiko, hal-hal yang perlu dihindari, dicegah, atau diselesaiin. Motivasi mereka malah kepicu sama deadline yang mepet, potensi masalah muncul, atau konsekuensi negatif. Mereka nih jago banget troubleshooting, analisis risiko, mastiin semua aman. Oh, oke. Bahasa mereka penuh kata kayak hindari, cegah, waspada, jangan sampai, selesaikan masalah X. Tapi ya ada kelemahannya juga. Kadang bisa kejebak mademin api kecil terus-terusan, sampai lupa tujuan besarnya apa. Atau jadi terlalu fokus ke yang negatif. Dan gimana nih distribusinya di dunia nyata? Misal di tempat kerja gitu. Apa salah satu lebih dominan? Ternyata lumayan seimbang loh. Risetnya Charvet nunjukin sekitar 40% cenderung toward, 40% lagi away from. Terus sisanya 20% itu lebih fleksibel. Atau seimbang lah keduanya dalam konteks kerja ya. Wah, imbang ya? Iya, mayoritas orang emang punya kecenderungan di satu arah dalam konteks spesifik. Jadi nggak hitam putih juga. Pasti banyak banget contohnya di sekitar kita ya. Banyak banget. Kenapa ada orang bikin resolusi pengen lebih bugar, toward, tapi ada juga yang pengen berhenti makan junk food, away from. Dua-duanya bisa aja hasilnya sama, tapi pemicunya beda, ya kan? Iya juga ya. Atau pas negosiasi gaji, karyawan mungkin fokus hindarin benefitnya turun, away from. Sementara perusahaan fokus capai target efisiensi, toward.
Bener. Pas rekrutmen juga gitu. Kalau Anda butuh auditor, mungkin carinya yang kuat pola away from-nya. Kan jeli tuh lihat potensi kesalahan. Oh iya bener. Bahkan writer's block aja nih, orang away from mungkin lebih gampang mulai dengan benerin draft jelek daripada nulis mahakarya dari nol yang toward banget. Wah, ini langsung bikin kita mikir ya. Coba Anda perhatiin deh, pas ngerjain tugas penting, energi Anda datangnya dari mana? Ngebayangin hasil akhirnya yang keren? Atau justru dari tekanan buat nggak bikin salah atau gagal? Ngerti daya arah ini tuh bukan cuma soal kenal diri, tapi juga kunci buat komunikasi sama orang yang mesinnya beda. Betul. Anda nggak bisa motivasi orang away from cuma pakai janji manis doang. Mereka perlu tahu masalah apa yang bisa dihindarin. Tepat. Oke, lanjut ya. Pola berikutnya nih. Pertanyaan kuncinya. Gimana Anda tahu kalau Anda udah ngerjain sesuatu dengan baik? Apakah Anda punya standar di dalam diri kayak rasa tahu gitu aja? Atau Anda perlu konfirmasi dari luar, pujian, data, hasil pengakuan orang lain? Nah, ini pola sumber. Internal lawan eksternal. Oke, sumber. Gimana tuh bedanya? Ini soal di mana letak panel kontrol penilaian seseorang gitu. Orang dengan pola internal, mereka punya standar internal yang kuat. Merekalah hakim terakhir buat nilai kualitas kerja atau keputusan mereka. Masukan dari luar diterima sih, tapi cuma sebagai info tambahan aja. Nanti ditimbang lagi pakai kriteria internal mereka sendiri. Jadi mereka yang pegang stempel setuju buat diri sendiri ya? Persis, makanya mereka cenderung agak resisten kalau dikasih perintah langsung atau digurui. Bahasa mereka sering ada kata, menurut saya yakin ini benar, saya putuskan. Oke. Terus kalau yang eksternal? Nah, kebalikannya. Orang dengan pola eksternal, mereka butuh banget validasi dari luar. Umpan balik, data objektif, reaksi orang lain, pengakuan atasan, angka penjualan, itu semua yang ngasih mereka kepastian dan jaga motivasi mereka. Kalau nggak ada itu, mereka mungkin jadi ngerasa ngambang gitu ya? Atau nggak yakin? Betul, mereka ngandalin sumber eksternal buat kalibrasi. Bahasa mereka juga nunjukin ini. Bos bilang kerja saya bagus. Datanya nunjukin kita berhasil. Atau berdasarkan feedback klien, gimana pendapat yang lain. Gitu-gitu. Distribusinya gimana nih? Mirip yang tadi? Mirip banget sama pola arah. Sekitar 40% internal, 40% eksternal, terus 20% di tengah lah dalam konteks kerja ya. Wah, ini implikasinya gede banget dong buat komunikasi. Gimana caranya kita ngasih feedback atau mau mempengaruhi orang yang polanya beda gini? Kuncinya ada dua, kredibilitas sama pilihan bahasa. Buat orang internal, lupain deh bahasa perintah, command language kayak Anda harus, nggak mempan. Pakai language of suggestion, bahasa saran. Contohnya gimana tuh? Ya kayak mungkin Anda mau mempertimbangkan, gimana kalau kita lihat opsi ini? Ini ada beberapa data nih buat Anda evaluasi. Pokoknya posisikan mereka sebagai pengambil keputusan akhir. Kita cuma nyodorin info. Oke, sodorin info, bukan instruksi ya. Kalau buat yang eksternal gimana? Nah, orang eksternal lebih terbuka sama arahan. Tapi ada tapinya nih. Cuma kalau itu datang dari sumber yang mereka anggap kredibel. Siapa yang ngomong itu penting banget buat mereka. Oh, jadi sumbernya harus dipercaya dulu ya? Iya. Pujian yang spesifik, data pendukung, testimoni pihak ketiga, itu semua kayak bensin buat mereka. Kalau Anda nggak punya kredibilitas di mata mereka, saran Anda ya bisa mental aja gitu. Charvet kan punya trik menarik tuh soal ini. The Macho Test. Apa itu? Iya, itu kayak alat self-editing yang pinter banget. Dipakai sebelum ngirim email penting atau pas mau presentasi. Terutama ke audiens yang kemungkinan besar internal atau jabatannya tinggi. Coba tanya ke diri sendiri. Tulisan saya ini secara nggak langsung bilang, 1. Mereka nggak tahu, saya yang tahu. 2. Saya nyuruh-nyuruh mereka. 3. Mereka punya masalah, saya punya solusinya. 4. Mereka nggak sempurna. 5. Saya lebih hebat dari mereka. Kalau ada nada-nada gitu, wah mending revisi cepet-cepet. Haha, iya juga ya. Contohnya gimana revisinya? Misalnya daripada bilang, ini informasi penting yang Anda belum tahu, mending bilang, sekedar menyambung pemahaman Anda tentang X. Atau, seperti yang mungkin sudah Anda perhatikan. Intinya, hindari kesan menggurui yang bisa bikin orang internal langsung pasang tembok. Wah, ini bisa ngejelasin banyak dinamika loh ya. Kenapa ada manajer ngerasa di micromanage padahal mungkin maksud atasannya baik. Bisa jadi manajernya internal, atasannya eksternal. Atau kebalikannya kan? Betul,
Atau dalam hubungan, pasangan yang eksternal butuh respon jelas kalau pasangannya ngajak ngobrol atau ngasih perhatian. Kalau enggak, ngerasa diabaikan. Iya ya. Dokter juga mesti hati-hati. Omongan ke pasien eksternal bisa dianggap kayak vonis mutlak. Ada juga fenomena kloset eksternal, kelihatannya mandiri tapi sebenarnya butuh pujian. Sama kloset internal, nanya pendapat kemana-mana tapi ujungnya mutusin pakai standar sendiri. Jadi ngertiin pola sumber ini bukan cuma soal tahu, tapi soal milih strategi komunikasi yang pas banget. Gimana kita nerima feedback, dan gimana kita ngasihnya, biar efektif, bukan malah bikin orang jadi defensif. Penting banget ini ya. Sangat penting. Oke, kita geser dikit ya ke area produktivitas. Apa sih yang bikin Anda paling klik pas kerja? Apa kebebasan nyari cara baru, punya banyak pilihan, berkreasi gitu? Atau justru kejelasan langkah-langkahnya, ngikutin prosedur yang udah terbukti? Nah, ini masuk ke pola alasan. Options, pilihan, lawan procedures. Oke, pilihan versus prosedur. Bedanya apa nih? Pola options atau pilihan, ini ciri khas orang yang termotivasi sama kemungkinan dan alternatif. Mereka suka banget nyiptain inovasi, nemuin cara baru. Buat mereka selalu ada cara yang lebih baik. Aturan atau prosedur yang kaku itu seringnya kerasa ngekang banget. Malah kadang sedikit ngelanggar aturan bisa jadi tantangan seru buat mereka. Bahasa mereka pasti isinya pilihan, alternatif, peluang, fleksibilitas, cara lain. Gimana kalau gitu ya? Tepat sekali. Sebaliknya, orang procedures atau prosedur, mereka butuh kejelasan. Pengen tahu cara yang benar, langkah-langkah yang udah teruji. Motivasi datang dari ngikutin proses yang udah ditetapin. Nyelesain sesuatu sesuai alur itu ngasih rasa puas dan aman buat mereka. Buat mereka, ada satu cara terbaik yang perlu diikutin. Jadi mereka nyari resep yang udah pasti tokcer gitu ya? Bener banget. Bahasa mereka isinya ya prosesnya gimana, langkahnya apa aja, cara yang bener tuh gini, SOP-nya bilang, ini udah terbukti kok. Nah, distribusinya di tempat kerja lagi-lagi seimbang nih. Sekitar 40% pilihan, 40% prosedur, 20% di tengah. Dan ini, ini sumber gesekan klasik di banyak tim loh. Kebayang banget sih. Tim R&D atau desain yang cenderung options versus tim produksi atau quality control yang cenderung procedures. Yang satu pengen utak-atik terus, yang satu butuh konsistensi sama kepastian, ya kan? Persis. Contoh lain ya, orang options bisa jadi lama ambil keputusan. Kenapa? Soalnya nutup pintu pilihan lain itu rasanya sakit buat mereka. Haha, iya juga. Orang procedures bisa stres kalau belajar hal baru tapi diajarin 5 cara beda sekaligus di awal. Mereka butuh satu cara dulu buat dikuasai. Oh, gitu ya. Dalam jualan nih, orang options mungkin semangat banget sama potensi closing gede tapi kurang disiplin ngikutin sales pipeline yang prosedural. Orang procedures bisa jadi sales yang stabil banget kalau prosesnya jelas dan bagus. Menarik. Pas rekrutmen pun, kita perlu sadar nih, posisi ini butuhnya inovator, options, atau eksekutor handal, procedures. Beda kan profilnya? Ini ngejelasin banget kenapa meeting soal proses versus fleksibilitas bisa jadi panas ya, bukan karena orang yang ngeyel, tapi mungkin karena kacamata mereka ngelihat dunia kerja emang beda secara mendasar gitu ya. Betul. Ngerti? Ini bisa jadi kunci kolaborasi yang lebih enak. Oke. Nah, pola terakhir nih buat hari ini tentang hubungan kita sama perubahan. Seberapa sering sih alarm perubahan dalam diri Anda bunyi? Anda lebih nyaman sama stabilitas jangka panjang? Atau perubahan kecil bertahap? Atau malah butuh guncangan dan hal baru terus-menerus? Ini faktor keputusan. Sameness, sameness with exception, difference, dan both. Banyak ya? Iya, yang ini ada 4 variasinya. Pola ini ngelihat gimana kita termotivasi sama tingkat perubahan dalam satu konteks. Pertama, sameness atau kesamaan. Mereka ini pengen dunianya stabil aja. Perubahan gede itu ganggu banget dan jarang terjadi. Mungkin tiap 15-25 tahun sekali baru ada perubahan besar. Lama juga ya? Ya. Kedua, sameness with exception. Kesamaan dengan pengecualian. Ini kelompok mayoritas di tempat kerja, sekitar 65%. Mereka oke-oke aja sama perubahan, asal perubahannya itu evolusi, perbaikan, peningkatan, bukan revolusi total. Perubahan besarnya mungkin tiap 5-7 tahun. Oh, jadi kayak upgrade software gitu ya? Bukan ganti sistem operasi total? Analogi yang pas banget. Ketiga, difference atau perbedaan. Ini pencari kebaruan sejati. Cepat bosenan, butuh perubahan drastis tiap 1-2 tahun. Rutinitas itu,
wah, mematikan buat mereka. Ada ya yang gitu ya? Ada. Keempat, both atau keduanya. Mereka ini fleksibel, nyaman sama evolusi maupun revolusi. Perubahan besar bisa terjadi tiap 3-4 tahun rata-rata. Terus cara taunya gimana? Ini kayaknya lebih halus ya bedanya. Caranya agak unik nih. Tanya hubungan antara sesuatu sekarang sama di masa lalu, tapi dalam konteks yang sama. Misalnya, apa hubungan kerjaan Anda tahun ini sama tahun lalu? Atau liburan Anda tahun ini dibanding tahun lalu gimana? Terus dengerin fokus jawabannya. Dia cerita soal apa yang sama persis, sameness. Atau cerita soal yang lebih baik, lebih banyak, berkembang, sameness with exception. Atau malah cerita soal hal yang benar-benar baru dan beda, difference, atau jangan-jangan kombinasi. Wah, menarik juga ya cara nanyanya. Contoh kasusnya gimana nih dampaknya? Charvet punya cerita klasik soal typing pool, juru ketik zaman dulu, yang pada panik pas komputer datang. Kenapa? Karena pas diumumin bilangnya ini revolusi total pakai bahasa difference. Padahal mayoritas pekerjanya mungkin sameness atau sameness with exception. Oh, jadi salah cara ngomongnya ya? Kemungkinan besar gitu. Coba kalau diumuminnya sebagai alat yang keyboardnya sama, sameness, tapi bikin kerja lebih cepat dan gampang, exception, resistensinya mungkin jauh lebih kecil ya kan? Iya juga ya. Kasus New Coke yang gagal total itu juga sering dikaitin sama salah baca preferensi sameness dari konsumen loyal Coca-Cola waktu itu. Berarti bahasa yang kita pakai buat ngebungkus perubahan itu penting banget ya? Penting banget. Gagal nyocokin bahasa perubahan sama pola mayoritas audiens bisa bikin resistensi, cemas, bahkan ditolak mentah-mentah. Waktu rekrutmen juga sama. Posisi ini butuh penjaga stabilitas, sameness, pengembang bertahap, sameness with exception, atau agen perubahan radikal, difference. Kebutuhannya kan beda-beda. Jadi, ngenalin preferensi perubahan ini di diri sendiri dan orang lain bisa bantu kita ngelola transisi lebih efektif ya. Ngurangin stres, milih kata yang pas ngomongin perubahan. Bukan soal benar salah polanya, tapi soal cocok apa enggaknya, gitu ya. Tepat sekali, soal kesesuaian. Oke. Kita udah lumayan dalam nih, nyelamin beberapa pola kunci dari LAB Profile hari ini. Gimana pilihan kata kita nunjukin arah motivasi, menuju versus menjauh, sumber penilaian, internal versus eksternal, alasan bertindak, pilihan versus prosedur, sama cara kita nanggepin perubahan, kesamaan versus perbedaan. Semoga ini ngasih Anda kacamata barulah buat ngeliat interaksi sehari-hari. Betul. Dan perlu diingat juga, ini baru sebagian kecil loh dari profil keseluruhan. Kekuatan sebenarnya itu muncul pas kita lihat kombinasi pola atau pattern combinations. Orang kan nggak cuma punya satu pola aja. Maksudnya gimana tuh pola-pola ini interaksi gitu? Misalnya gini, Anda bisa ketemu orang yang dalam konteks kerja dia internal, punya standar sendiri, terus away from, fokusnya hindarin masalah, sekaligus procedures, butuh cara yang benar. Nah, kombinasi ini mungkin ngehasilin orang yang teliti banget, patuh aturan, fokus ke kualitas sama pencegahan salah. Tapi mungkin jadi sulit diajak nyoba hal baru atau nerima feedback yang subjektif. Oh, jadi kombinasinya bikin profil yang unik ya? Iya. Kombinasi lain misal internal toward options. Mungkin jadi inovator mandiri yang selalu nyari peluang baru tapi kurang detil orangnya. Jadi bukan cuma satu pola aja ya, tapi kayak orkestrasi dari beberapa pola gitu yang ngebentuk respons unik seseorang. Tepat sekali. Ngertian kombinasi ini ngebuka lapisan pemahaman yang lebih dalam lagi soal perilaku kompleks, dinamika tim, bahkan kesulitan pribadi kayak suka nunda-nunda atau sulit adaptasi. Pola tunggal ngasih petunjuk, kombinasi ngasih gambaran yang lebih utuh. Makin menarik ya jadinya. Jadi, mungkin ini pertanyaan penutup buat Anda renungkan nih. Di luar pola-pola tunggal yang kita bahas tadi, gimana ya kombinasi unik dari pola-pola ini dalam diri Anda atau orang penting di sekitar Anda ngebentuk cara Anda hadapi tantangan, ambil keputusan penting, atau komunikasi pas situasi lagi sulit. Nah, ngegali kombinasi ini bisa jadi kunci buat pemahaman diri dan hubungan yang lebih kaya lagi. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Semoga wawasan dari Words That Change Minds ini bikin Anda makin penasaran buat terus ngamatin dan memahami pola-pola dalam bahasa dan perilaku di sekitar kita ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.